50 tahun kami mengudara, menyapa semua kawan setia, berbagi kabar, berbagi cerita, mewarnai hari-hari penuh bahagia. Radio Kota Batik, radio kebanggaan kita bersama. Radio Kota Batik, kawan setia di semua suasana. Radio Kota Batik, saluran informasi yang aspiratif. Radio Kota Batik, jayalah selalu di udara. Info hari ini. Jam 9 pagi di Radio Kota Batik bersama Ines Info hari ini. Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju tampak makan malam bersama di area outdoor di Ibu Kota Nusantara pada hari Minggu. Momen tersebut diabadikan langsung dan diunggah oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antonio di akun media sosialnya. Informasinya, Jokowi dan jajaran pembantunya akan mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda pada hari Senin. Selain itu, Jokowi juga akan melakukan peletakan batu pertama sejumlah pembangunan infrastruktur seperti perbankan dan properti. Demikian info hari ini bersama saya Ines, nantikan info selanjutnya jam 10 pagi. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Senang sekali saya Ella bisa jumpai kawan-kawan di Halo Kota Batik edisi pagi hari ini. Edisi hari Senin 12 Agustus 2024. Edisi istimewa juga karena pagi ini kita akan ngobrol bersama kawan-kawan dari Dinsospi 2KB Kota Pekalongan untuk kita ikuti informasi terkini dari program-program pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke-79. Seperti apa informasi lengkapnya? Sesaat lagi bisa Anda ikuti bersama saya Ella. Namun sebelum itu kembali kita akan hadirkan dulu untuk program Kata Mutiara. Dan untuk informasi-informasi di pagi hari ini, selain Anda bisa dengarkan di FM 91,2, Anda juga bisa dengarkan program kami di live streaming rkb.pekalongankota.go.id. Kata Mutiara, karya Kanska, filsuf dari India. Sebuah lonceng bukanlah sebuah lonceng hingga seseorang memukulnya. Sebuah lagu bukanlah sebuah lagu sampai seseorang menyanyikannya. Cinta bukanlah cinta hingga seseorang menerimanya. Insan edukasi, kita diingatkan untuk senantiasa berbagi dengan sesama kita. Kita belum dikatakan pandai jika tidak membagikan kepandaian kita untuk orang lain. Tidak dikatakan kaya jika tidak membagikan kekayaan kita untuk orang lain. Hidup kita menjadi bernilai jika melakukan sesuatu
untuk orang lain. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Baik kawan, seperti yang kami informasikan pagi hari ini kita akan ngobrol bersama kawan-kawan dari Dinsos B2KB Kota Pekalongan membahas tentang pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke-79. Di pagi ini hadir Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos B2KB Kota Pekalongan Ibu Nur Agustina serta penyuluh KB Ahli Muda Ibu Ayu Karismawati serta penyuluh KB Ahli Muda Ibu Khairun Nikmah. Nah, seperti apa informasi lengkapnya pagi ini kita akan sapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Agustina, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kabar? Apa kabar baik? Alhamdulillah. Lama ya nggak ketemu ya? Iya betul, berapa bulan ya? Biasanya 1 bulan sekali ketemu. Iya. Ya. Ini kegiatannya nih Mbak Ayu sama teman-teman Mbak Nini padat ya. Padat ya. Iya, di program Bangga Kencana luar biasa pokoknya. Ya. Iya betul. Apalagi ada KB serentak juga ya di bulan-bulan ini ya. Iya. Setiap momen-momen penting pelayanan KB serentak kita luncurkan karena ini memang, targetnya mengerikan ini. Siang malam nggak tidur nih mereka ini. Harus pasang ini ya, harus pasang target terus berarti ya, hari deadline terus ya Bu ya. Sehat aja lah pokoknya. Betul. Nah, kita akan sapa juga penyuluh KB Ahli Muda Mbak Ayu Karismawati. Selamat pagi Mbak Ayu, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sibuk katanya ya Bu ya. Iya. Bagaimana tiap hari harus ketemu banyak masyarakat gitu ya? Iya, ketemu banyak masyarakat, kader semuanya. Oke. Mbak Ayu juga dibantu oleh Mbak Khairun Nikmah gitu ya. Ini tempatnya beda, lokasi tugasnya atau bagaimana? Beda wilayah kecamatan. Beda wilayah. Kalau Bu Ayu di mana? Kalau saya wilayah Pekalongan Selatan. Oh, Selatan. Iya. Kalau Bu Khairun Nikmah? Saya utara. Oh, utara. Oh ya, pastinya juga ini ya, mungkin beda juga ya. Kultur masyarakat pendekatannya seperti apa, beda atau sama ini? Beda karakter. Beda karakter. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih jauh ya mengenai hal itu ya. Tapi kita ke Bu Agustin dulu ini. Kita ingin tahu sebetulnya apa sih Bu tujuan utama program KB selalu digaungkan kalau kita kalau kita tahu tiap tahun pasti ada program KB, target sekian dan lain sebagainya. Tujuannya itu apa Bu Agustin? Iya, program KB itu sebenarnya diluncurkan udah lama ya. Ya sekitar tahun 70-an ya. Bahkan lagunya mungkin sudah sangat familiar ya. Kalau diputar lagu Mars KB itu kayak inget-inget zaman dulu gitu ya. Mbak Ella belum lahir. Benar Bu. Jadi sebetulnya pertambahan jumlah penduduk itu kan harus dikendalikan ya. Karena bumi kita ini nggak tambah luas, daratannya justru tambah sempit ya. Pemanasan global itu justru banyak daratan-daratan yang akan tenggelam ya. Jadi perlu ada upaya-upaya agar pertumbuhannya ada dikendalikan, pembatasan, dan juga lebih dari sekedar itu, ini bicara tentang konsep kesehatan perempuan dan anak sebetulnya. Jadi kita tahu bahwa problem perempuan dan anak ini cukup banyak ya. Kematian ibu, bayi ya. Kemudian tingkat pemberdayaan gender di kita juga masih rendah sehingga begitu banyak problem-problem yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi anak ya. Jadi perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan sebenarnya kesehatan ya. Kemudian agar generasi yang dilahirkan itu benar-benar dalam perencanaan ya. Makanya mungkin dulu slogannya 2 anak cukup. Terus sekarang udah diganti nih. 2 anak lebih baik. 2 anak lebih sehat. Iya, lebih sehat ya. Berencana itu keren. Iya. Jadi ya ini nggak mudah, ya kan? Tapi tujuannya sebetulnya ke arah sana karena semua yang direncanakan itu muaranya kan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Ya, bicara keluarga berkualitas, kita akan banyak terbantu dengan program-program terkait pendidikan, ya, dengan adanya perencanaan ya untuk jumlah anak dan sebagainya ya.
itu akan diperhatikan terkait pendidikannya, kemudian kesehatannya, dan juga pengasuhannya gitu kan. Juga problem-problem sosial yang lain sebetulnya. Kita tahu cukup banyak persoalan-persoalan sosial kan, ya itu salah satunya harus ada upaya untuk bisa pengendalian, pembatasan ya terkait kelahiran gitu. Tapi sukses tidaknya sebuah program KB itu tergantung apa ini Bu Agustin? Ya kalau kita lihat sekarang ini udah sukses nih, malah agak mengkhawatirkan ya. TFR kita itu sudah sebetulnya bahkan di bawah nasional ya, 2,1. Maksudnya rata-rata itu idealnya kan 2 anak ya. Nah kita ini dalam satu keluarga ini kita itu sudah 2. Kalau bisa kan nggak boleh juga tidak ingin punya anak gitu. Nanti kondisinya bisa kayak di beberapa negara di luar yang nggak ingin punya anak, akhirnya negaranya kekurangan penduduk juga gitu kan. Jadi itu juga jadi problem. Jadi pengendalian itu artinya tidak boleh kurang juga nggak boleh berlebih. Seimbang. Iya. Nah itu Indonesia ya termasuk sukses ya program keluarga berencana ya. Jadi cukup seimbang lah ya kelahiran itu, dan anak yang dilahirkan di usia produktif 15 sampai 49 gitu. Itu salah satu indikatornya gitu. Iya, wah berarti sukses juga ini ya penyuluh-penyuluh KB di lapangan ya Bu. Ya kalau kesuksesan nanti TFR-nya 1,9 itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi anaknya 1 aja tuh nggak boleh. Anaknya Bella 1 tuh. Nggak sukses ini berarti. Belum sukses ya. Belum sukses. Iya nggak boleh juga. Tantangan juga ya berarti kan sekarang banyak tren-tren Mahmud itu yang anaknya pengennya cuma 1 karena alasan bekerja, modeling dua-duanya ya repot macam-macam dan tanggung jawab ya, karena mungkin pengen sekolah pendidikan anaknya tinggi dan sebagainya, itu perlu juga ya macam-macam. Tapi itu juga harus diingat kalau terlalu dan ini Pak Hasto itu juga mendorong harus ada anak perempuan. Iya. Kalau anaknya 2 laki-laki gitu, laki lah. Iya. Perempuan oke dah. Kalau perempuan nggak apa-apa deh. Kalau 2 tapi masih laki-laki berarti harus ada 1 lagi perempuan. Jadi itu karena ada kekhawatiran karena yang subur dan melahirkan kan perempuan. Jadi jumlah penduduk juga kalau tidak seimbang antara laki dan perempuan itu juga cukup berisiko gitu. Orang kan sering bilang jumlah perempuan lebih banyak, tapi enggak loh. Kalau dilihat di data penduduk itu sebetulnya seimbang, dan bahkan di beberapa tempat ada sedikit perbedaan antara laki-lakinya yang lebih tinggi sedikit, walaupun nggak banyak. Jadi nggak disparitasnya itu nggak tinggi banget gitu. Hampir sepadan ya berarti ya. Iya, hampir sepadan. Kalau kota Pekalongan sendiri bagaimana kondisinya? Kalau nggak salah Pekalongan tuh tetap lah ya, tapi jumlahnya sedikit sih. Disparitasnya nggak sampai ratusan gitu. Nanti bisa dicek deh, saya lupa angkanya. Baik. Nah, mungkin kita ke Bu Ayu sama Bu Hairun Nikmah ini yang di lapangan langsung ketemu dengan masyarakat ya. Untuk saat ini kan masih melaksanakan KB serentak. Nah, seperti apa sih untuk saat ini program-program tersebut di lapangan, teknisnya seperti apa yang dilakukan? Monggo, mungkin ke Bu Ayu dulu ya. Iya Mbak. Terima kasih. Untuk pelayanan KB serempak kita selalu melakukan itu rutin Mbak. Ya, dilaksanakan setiap bulan dan itu ada terus ya sampai kuotanya tercukupi. Dan ini sisa kuota masih sedikit ini Mbak. Ya, jadi barangkali ada pasangan usia subur yang belum ber-KB, cepat-cepatlah mendaftar. Kemudian tidak hanya di pelayanan serempak juga sih ya, barangkali ada yang ingin sore hari atau apa bisa ke PMB atau bidan praktik swasta, itu bisa dilayani. Baik. Nah, bulan Agustus ini berarti agendanya apa ini untuk pelayanan KB serentak di momen apa ini? Ini HUT Republik Indonesia ini, kemerdekaan 17-an ini. Nanti dilaksanakan serentak satu kota Pekalongan, tepatnya tanggal 15 Agustus ini, Mbak. Oh, minggu ini berarti ya? Iya, hari Kamis ya. Kamis. Tempatnya di mana ini, Mbak Ayu? Untuk Pekalongan Selatan, tempatnya di Puskesmas Buaran, kemudian juga di Rumah Sakit Junet. Untuk Pekalongan Utara, tempatnya di mana, Mbak Nini? Kalau utara besok pelayanannya di Bidan Zaidah besok pagi. Terus untuk tanggal 15-nya di Puskesmas Kerapiak.
Nah, terus untuk yang timur pelaksanaannya tanggal 15 semua di Puskesmas Noyontaan dan juga di PMB Muryani sorenya. Terus untuk yang barat tanggal 15 juga puskesmasnya Puskesmas Sirto, dan untuk PMB swastanya di sore hari PMB Bu Happy dan juga PMB Bu Umi Bakti Ibu Medono nggih. Baik, jadi serentak semuanya di tanggal 15 ya. Kecuali utara besok pagi yang ada bisa idahnya. Oh iya, ada yang besok pagi juga ternyata ya. Nah, masing-masing kuotanya beda-beda mungkin ya. Apa sama semua ini Bu Ayu, Bu Nikmah? Untuk kuotanya sih sama, cuma untuk sisa kuotanya kan sudah berbeda-beda. Sudah tercapai berapa, itu sisa berapa. Misal tempatnya Bu Ayu berapa nih? Kalau saya ini sisa Ayudi itu 15, tinggal 15. Sedikit. Kalau implan cukup masih banyak sih. Ya. Banyak lagi MOP ya. MOP juga kemarin ada, baru kemarin hari 1 minggu yang lalu lah, itu ada di Kuripan Kertoharjo. Itu ada sektor. Iya, berarti besok itu untuk semua layanan KB yang jenis apa ini? Ada MKJP, itu ada implan, kemudian MKJP singkatannya dikasih tahu. MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Itu jenisnya ada implan. Implan itu 3 tahun jangkanya, dipasang di lengan sebelah kiri atas. Kemudian untuk yang IUD itu 8 tahun, dipasang di rahim. Kemudian aseptor yang ikut IUD dan implan itu mendapat fasilitas, Mbak. Ya, dapat transport, dapat beras juga, ya. Kemudian ada juga yang steril atau kontrasepsi mantap, yaitu steril wanita, itu MOW, metode operasi wanita, itu dilaksanakan di Rumah Sakit Kota Pekalongan. Kami sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Junet, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Anugrah, dan juga Rumah Sakit Bendan. Kalau MOP, metode operasi pria, itu steril pria, bapak-bapak nih yang sudah tidak ingin punya anak lagi, itu bisa ikut steril pria, tempatnya di puskesmas. Karena itu yang tindakan itu Pak Dr. Aziz, Kepala Puskesmas Selatan. Jadi untuk saat ini tempatnya MOP yaitu di Puskesmas Pekalongan Selatan. Dan itu dapat kompensasi transportnya banyak, Mbak. Berapa kalau itu? MOP itu dapatnya 1 juta. Plus dapat beras juga. Iya. Ya, ini MOP ada 450 ya. Yang MOP 450. Oh iya. Berarti yang besok ikut juga semuanya dapat ya? Dapat semua. Iya. Terus yang MKJP ada berasnya juga ya? Ada berasnya juga. Nanti untuk bagaimana efektivitasnya yang masing-masing kontrasepsi nanti kami jelaskan. Oke, siap. Nah, kalau untuk Bu Nikmah mungkin bisa cerita bagaimana kuota di utara? Utara alhamdulillah ini IUD-nya malah sisanya minus ini, Mbak. Saya berhutang ini kecamatan mana yang bisa melengkapi kami. Iya, tapi kalau untuk implan kita masih ada 88. Untuk MOP masih tersisa 2. Untuk MOW tersisa berapa, Ayu? Sudah dilayani 12 kayaknya. Yang untuk PKB-nya masih ada 9. Nah, ada 9. Itu cepat-cepatan, Mbak. Iya, karena kalau MOW sama MOP itu kan tingkat kota. Jadi semuanya rebutan gitu loh, Mbak. Tapi kalau IUD sama implan itu per kecamatan sendiri-sendiri kuotanya. Iya, ini kan nanti tanggal 15 berarti tinggal menghitung hari ya. Bagaimana pendaftarannya sampai dengan hari ini? Alhamdulillah sudah ada calon 15 untuk utara. Nanti mungkin pas hari hanya bisa melebihi, Mbak, nggih. Hegemoninya semoga semakin serentak semarak seperti kemerdekaan 17 Agustus. Nah, berarti ini daftarnya bagaimana sih, Bu Ayu, Bu Nikmah? Langsung ketemu dengan ini kawan-kawan penyuluh atau ke puskesmas terdekat saja? Bisa lewat kader dulu boleh, nanti kader menyampaikan kepada penyuluh KB, kemudian langsung ke bidan juga boleh. Oh iya. Jadi saat ini pun masih dibuka boleh ya? Masih terus nggih, sampai hari layanan nggih. Kalau Kecamatan Selatan itu kalau sore bisa dilayani di bidan praktek swasta, yaitu di bidan Hoiriah yang letaknya di Banyurip, kemudian juga di Butaskiroh yang letaknya di Kuripan Kertoharjo. Jalan Hosokro Aminoto itu ya? Iya, betul. Oh, geng, baik. Nah, kawan monggo silakan jika Anda ingin mengikuti untuk program KB khususnya di pelayanan KB serentak tanggal 15 Agustus, boleh mendaftar ke kader terdekat ya. Baik, nah silakan juga pagi hari ini kawan-kawan bisa bergabung bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita. Namun kita akan jeda dulu ya sesaat setelah komersial break berikut ini.
Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk obrolan bersama kawan-kawan dari Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ono hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi koyo opo sing pingin kowe reti? Yo koyo hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, koyo bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ono sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Pocokan sebentar lagi. Mau beli emas, duitnya belum ngumpul. Alah Yu, pengen beli emas kok nyanyi-nyanyi tok. Lah terus gimana Yu? Lawang belum cukup duitnya, ya nyanyi dulu aja wes. Tak kasih info Yu, saiki kalau mau beli emas bisa dicicil. Jadi nggak usah nunggu uang kumpul dulu baru beli, bisa-bisa harganya naik lagi. Masa beli emas bisa dicicil? Caranya piye Yu? Lewat jasa Gade Syariah Kospin Jasa Yu. Untuk perhiasan sampean bisa langsung milih di toko emas manapun. Nanti yang proses belikan dari jasa Gade Syariah Kospin Jasa. Setoran tiap bulan tetap meski harganya naik. Lah, untuk yang cicilan logam mulia lagi ada promo DP juga loh Yu. Oh, ya wes, ayo aku diantar ke jasa Gade Syariah saiki. Jasa Gade Syariah merupakan anak perusahaan dari Kospin Jasa. Dan saat ini, Jasa Gade Syariah memiliki 20 kantor unit yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah. Di antaranya, unit Pekalongan, Jalan Dr. Cipto nomor 88 Poncol, Kota Pekalongan. Unit Wiradesa, Jalan Maijen S. Parman nomor 16 Wiradesa atau sebelah timur Kospin Jasa Wiradesa. Unit Kedung Wuni, Jalan Raya Kedung Wuni, Gembong atau Kospin Jasa Kedung Wuni. Beli emas bisa dicicil. Syarat mudah cukup dengan KTP dan DP 20% untuk perhiasan dan 10% untuk logam mulia. Angsuran tetap sesuai syariah. Bisa pilih model perhiasan di toko emas mana saja, tanpa survei, bisa dilunasi dipercepat tanpa penalti. Dan buat Anda yang butuh dana cepat, Jasa Gade Syariah juga menerima gadai emas, baik emas muda maupun emas tua. Proses cepat langsung cair tanpa survei. Ujroh murah mulai 0,05% per hari. Biaya administrasi mulai Rp0, sesuai syariah, barang dijamin aman, gratis cuci emas. Jasa Gadai Syariah, solusi tepat berlipat manfaat. Jiana, bar plesir yo. Oleh-oleh hera. Oleh-oleh lempoh tok lim. Gaya sih. Plesir bicara tuh. Yo lempoh tok. Lah terus nandi? Museum Batik Baera. Sing pedek, murah, tur bisa karo sinau macem-macem batik senusantara barang. Pak nggo foto-foto ya apik. Pokoke ora kalah karo kono-kono. Ya wis ah. Les OTW. Rasakan keajaiban budaya yang kaya dan mengagumkan dari seni khas Indonesia. Di Museum Batik tidak hanya memamerkan keindahan batik dari zaman klasik hingga kontemporer, tapi juga menjadi pusat data dan informasi mengenai warisan budaya ini.
Dengan fasilitas lengkap yang disediakan termasuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri. Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Ya, selamat pagi, terima kasih masih bersama saya Ella menemani Anda di Talkshow bersama Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Hari ini kita masih ditemani juga Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ibu Nur Agustina serta penyuluh KB Ahli Muda dari Pekalongan Selatan ada Ibu Ayu Karismawati serta penyuluh KB Ahli Muda dari Pekalongan Utara Ibu Hairul Nikmah atau Bu Nini ya kita menyapanya. Nah, tadi sudah banyak untuk penjelasan yang disampaikan oleh kawan-kawan kita hari ini, termasuk juga pelayanan KB serentak yang akan dilakukan di tanggal 15 Agustus 2024 pada hari Kamis nanti. Nah, beberapa pertanyaan dari pendengar ini juga sudah disampaikan, mungkin tadi sedikit terlewat ya karena belum mengikuti obrolan kita dari pagi nih sehingga terlambat menanyakan. Untuk Bu Yuli di Poncol menanyakan, untuk KB bapak-bapak sendiri dilakukan di mana ya Bu ya? Terima kasih. Ini monggo mau dijawab dulu? Iya boleh. Tadi sudah dijelaskan padahal ya. Iya. Monggo yang bapak-bapak atau MOP namanya MOP, ya. Iya, betul. Di mana Bu Ayu? Terima kasih Mbak Yuli yang di Poncol ya Mbak Yuli ya. Untuk KB bapak-bapak atau disebut dengan steril pria atau MOP. MOP itu kepanjangannya metode operasi pria. Nah, kalau zaman dulu kan pada takut nih, aduh nanti dikebiri kayak gitu. Padahal tidak. KB steril pria itu adalah suatu jenis KB, yaitu dengan cara dipotong, kemudian diikat saluran spermanya. Nah, saluran spermanya itu letaknya yaitu di skrotum yang seperti salak itu. Nah, sedangkan penisnya itu tidak diapa-apain. Salurannya itu di dalamnya skrotum yang seperti salak itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu nanti dokternya Pak Dokter Aziz itu. Nah, ini nih gambarnya. Boleh lihat ya, ini gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini adalah alat reproduksi pria. Di sini ada saluran sperma. Nah, saluran sperma itu ini. Nah, ini saluran sperma. Saluran sperma itu tepatnya letaknya di dalam buah zakar atau skrotum ya, yang kayak salak itu, dua itu. Nah, ketika di situ nanti caranya bagaimana? Caranya adalah penis tidak diapa-apakan, jadi masih utuh ya, tidak hilang, dipotong ya, tidak disunat, tapi justru buah zakarnya atau skrotumnya itu di dalamnya kan ada saluran. Salurannya itu bentuknya kecil seperti cacing, malah lebih kecil lagi. Iya, saya pernah lihat. Salurannya kecil seperti cacing. Nah, di yang seperti salak itu nanti diraba sama dokternya. Ya, setelah ketemu sebelah mana, nanti pakai alat tanpa pisau ini. Kalau steril pria itu tanpa pisau Mbak, jadi tidak usah khawatir. Nanti pakai alat seperti cetutan itu sih ya. Nanti setelah ketemu salurannya sebelah mana letaknya, nanti diambil, kemudian kelihatan seperti cacing kecil banget. Setelah itu dipotong, kemudian diikat, dimasukkan lagi di buah itu, skrotumnya itu, di dalam seperti yang salak itu, dimasukkan tanpa jahitan, itu hanya diplaster saja, karena sangat kecil sekali, berapa mili tok itu, ya.
setelah itu diplester, kemudian yang satunya lagi juga seperti itu, dan itu tidak terasa karena dibius. Bius lokal. Jadi bius lokal, jadi tetap sadar. Calon aseptor MOP-nya itu tetap sadar, dalam keadaan sadar, diajak ngobrol ya. Kemudian yang di buah jakarnya itu atau di skrotumnya yang seperti salah itu sebelumnya disuntik dulu, dibius. Setelah itu kan tidak terasa ya Mbak, karena sudah dibius. Nah baru tadi tanpa jahitan, tanpa pisau juga, dan itu pelaksanaannya hanya sebentar. Hanya 15-20 menit itu selesai. Dan tempatnya di puskesmas, tidak di rumah sakit. Setelah itu, setelah selesai tadi istirahat sebentar, dan aseptornya pun bisa naik motor pulang sendiri. Sudah bisa aktivitas seperti biasa. Cuma boleh. Iya boleh. Tapi itu harus istirahat dulu selama kurang lebih 3-7 hari, 1 minggu. Iya, seperti itu. Baik, jadi sementara ini di Puskesmas Pekalongan Selatan ini. Bersama Dr. Aziz. Karena Dr. Aziznya tugasnya ini di Puskesmas Selatan. Kalau dulu di Puskesmas Bendan ya pelaksanaannya di Puskesmas Bendan. Kalau sekarang di Puskesmas Pekalongan Selatan. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Yuli di Poncol, itu penjelasan dari Bu Ayu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian juga tadi disampaikan nanti dapat uang kompensasi 1 juta, dapat beras ya. 1 juta dipotong PPh 5%, jadinya 950.000 plus dapat beras. Iya. 5 kilo. 5 kilo ya? Iya, 5 kilo. Baik, kemudian Bu Linda di Keramat Sari mau tanya tadi yang buka sampai sore di mana ya layanan KB-nya? Iya. Terima kasih. Untuk yang PMB Selatan tadi di Bu Hoiriyah sama Bu Taskiro yang di Pekalongan. Alamatnya di mana? Kalau Bu Hoiriyah itu untuk wilayah Kecamatan Sekalatan, yaitu di Kelurahan Banyurip. Ya, kalau di Bu Taskiro itu alamatnya pinggir jalan dekat kecamatan Pekalongan Selatan, agak ke selatan sedikit, itu nanti di depan ada tulisan PMB Taskiro. Sebelahnya Polsek. Oh iya, Polsek Selatan. Kuripan Kidul. Itu yang pelayanan sore di selatan ya? Iya. Kalau yang untuk utara kebetulan pagi semua Mbak. Besok Bu Saidah swastanya tetap pagi. Kalau yang di timur, yang sore Bu Muryani di Poncol. Timur. Bu Muryani timur. Oh, itu Poncol. Bu Muryani tapi timur. Boleh juga ya. Boleh sore Poncol. Terus untuk yang di barat Bu Happy sama Bu Umi Medono. Bu Happy di BRD ya, perumahan BRD. Iya, tapi meskipun warganya ini bukan kecamatan setempat boleh. Sebaiknya sesuai dengan kecamatannya. Karena kan kita punya kota masing-masing ya, anggaran masing-masing. Dicatatnya biar mudah. Jadi ini berlomba-lomba dapat yang banyak. Karena ada target itu tadi ya. Baik, tapi ini Keramat Sari ikutnya barat bisa kok ya? Bisa. Ya. Bu Happy atau Bu Umi. Bu Umi di Jalan Setia Bakti ya. Oh iya. Kemudian Bu Lucy di Panjang Wetan, Mbak Ella dan narasumber mau tanya, KB serentaknya tadi mulai kapan ya? Nah, kalau mulainya kapan? Besok ada yang Selasa juga sudah ada. Sudah ada di Bu Zaidah pagi. PMB Umahat sama yang hari Kamisnya di Puskesmas Kerapia. Iya. Pagi semua Pak Utara. Baik, terima kasih Mbak Lucy di Panjang Wetan sudah bergabung di pagi hari ini. Nah, tadi ngomong-ngomong mengenai MOP, kemudian apa itu implan dan lain sebagainya yang masuk dalam MKJP. Nah, mungkin bisa jelaskan lebih detail lagi nih ke masyarakat, sebetulnya MKJP itu apa sih? Monggo, Bu Ayu. Terima kasih. atau Bu Nini? Monggo Bu Nini. Kalau metode kontrasepsi jangka panjang itu berarti artinya jangka panjang ya Mbak ya, minimal untuk implan itu 3 tahun Mbak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu, kalau implan itu 3 tahun, yang punyanya BKKBN 3 tahun, ada yang swasta mungkin 5 tahun ada, yang swasta produknya swasta. Kalau dari BKKBN IUD itu sebenarnya 10 tahun, tapi kita untuk tenggang pemasangannya 8 tahun saja efektivitasnya ya. Terus untuk yang swastanya IUD bahkan ada yang 5 tahun juga. Nah, terus untuk MOW sama MOP itu mantap. Artinya mantap sudah tidak ingin punya anak lagi, baru dilakukan sterilisasi. Jadi sudah nggak bisa kalau udah melakukan MOP sama MOW, jangan berharap ingin punya anak lagi ya. Kalau masih ingin punya anak lagi, maka menjarangkannya bisa menggunakan implan atau menunda kehamilannya bisa menggunakan implan maupun IUD. Nah, kalau yang implan ini saya membawa
Contohnya bentuk implan itu seperti ini Mbak. Jadi jangan takutkan kayak jarum dipasang itu bukan. Ini lentur ini Mbak. Ini lentur ini dari plastik yang isinya hormon progestin. Ini lentur kayak karet pentil, dimasukkan di lengan atas bawah kulit. Misalkan misalkan dengan aktif tangannya kanan, berarti yang dipasang adalah sebelah kiri. Tapi kalau Fidel ya yang kanan. Yang kanan kebalikannya. Yang penting yang minim aktivitas. Oh, minim aktivitas. Dan sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Itu juga dipasangnya menggunakan bius Mbak. Jangan dibayangkan di black gini-gini, enggak. Jadi kayak kita ngerasakannya kayak keperang. Kalau masih memasak keperang pisau itu kan terasa keperang sedikit sakit. Itu kan nggak pakai bius. Nah itu dipakai bius, jadi cuman kayak luka setengah senti atau 1 senti disilet, dibius, terus dimasukkan. Setelah itu baru diperban. Nah nanti si pasiennya itu selama 3 hari sampai dia kontrol tidak boleh kena air. Kan yang namanya luka ya Mbak ya, biarkan sampai kering dulu supaya tidak membusuk dulu lah. Nanti kalau kena air kan takutnya nggak kering gitu. Nah kalau perlu si pasiennya itu kalau mandi diangkat lengannya, terus kalau perlu juga ditutupi plastik biar nggak kena air dulu. Nanti setelah 3 hari kontrol lagi ke PMB tersebut atau ke puskesmas tersebut supaya dicek lukanya. Kalau sudah kering dibuka perbannya, baru boleh kena air secara tuntas. Itu untuk yang implan ini tadi kan terdiri dari hormon progesteron, berarti aman untuk ibu menyusui Mbak. Jadi kalau yang biasa menggunakan suntik, kalau suntik 3 bulan itu juga sama dengan hormon progesteron bisa dialihkan ke implan. Kalau suntiknya dengan masih mikir tanggal baliknya kapan, harus suntik lagi, ceplos lagi, ganti yang pantat kanan, kan pantat kiri. Nah kalau menggunakan implan dengan ayam sekali pasang untuk 3 tahun. Nah, pasang 17 Agustus nanti disebutnya berarti 2024 tambah 3 tahun 2027 17 Agustus ngiling-ngilingnya gampang Mbak. Gitu. Kalau bapaknya mau minta jadi bisa kapanpun, nggak usah ngiling-ngiling. Aduh Pak, aku belum suntik. Sebentar Pak ya. Sudah 14 ya Pak ya. Terus kalau implan juga itu karena dia menggunakan hormon, maka tidak boleh dikasihkan oleh sembarang wanita Mbak. Jadi harus ada konsultasi kesehatan dulu. Implan ini nggak boleh diberikan kepada wanita yang punya riwayat penyakit misalnya hipertensi. Nah, terus yang punya tumor atau kanker juga nggak boleh karena mengandung hormon, khawatirnya nanti bisa semakin besar. Nah, tumor atau kankernya. Terus juga tidak boleh dikasihkan sama perempuan yang diabetes. Nah, karena kan ada obat yang harus diminum, khawatirnya nanti bisa menurunkan kinerja obat tersebut. Juga yang punya penyakit jantung, gangguan hati, migrain, terus varises juga nggak boleh menggunakan hormonal atau implan tersebut. Nah, terus tadi sudah dikasih tahu jangka panjangnya 3 tahun. Terus kita beralih ke IUD. Kalau IUD ini alatnya seperti ini Mbak. Kalau orang-orang dulu itu mengenalnya spiral. Spiral itu kan ulir itu gitu. Nah, bentuknya kayak obat nyamuk itu ya Mbak kalau dulu ya. Ya sekarang alat berubah menjadi huruf T. Ini dari plastik dan juga ada tembaganya, kumparannya juga disertai ada ekor kayak untuk benangnya. Ini fungsinya untuk mengontrol bahwa IUD masih ada di rahim. Jadi dipasang di rahimnya wanita itu seperti ini Mbak. Seperti apa ini Kak? Ya, seperti ini. Nah, bentuknya rahim seperti ini. Hanya 4 atau 5 cm saja Mbak, kecil kan ya, tapi kuasa Allah ketika kita hamil bisa melebar sampai 30 cm. Ya Mbak ya. Nah ini kecil Mbak alatnya. Jadi nanti sebelum dipasang itu akan diukur dulu rahimnya. Dia ada 4 cm atau enggak. Kalau misalkan dia lebih kecil, maka dia harus menggunakan mini IUD. Nah kalau BKKBN kan mengeluarkannya yang normal itu 4 cm. Kalau mini IUD kita juga mempunyai fasilitasi. Nah ini sebelum dipasang itu nanti kan dimasukkannya melalui alat cocor bebek. Tapi kita nggak ada. Misalnya kayak tutup. Jadi nyingkup dulu ini Mbak. Nyingkup dulu seperti payung. Seperti payung nyingkup dulu. Kita kayak hubungan suami istri cuman rasanya atis. Nah gitu dingin dimasukkan ke sini, begitu sampai sini nanti dilepas cocor bebeknya, nanti dia megar payungnya. Nah tangan-tangannya inilah yang berfungsi menghalangi bertemunya sel telur dari si ibu sama sperma dari bapak. Dan juga termasuk tembaganya ini juga menghalangi pergerakan sel sperma di dalam rahim. Nah jadi dia cara kerjanya seperti itu, menghalangi bertemunya sel telur sama sel sperma. Ini cara sampai 8 tahun efektivitasnya Mbak. Sebenarnya 10 tahun, tapi kita lebih amannya 8 tahun. Diambil nanti dibongkar pasang lagi. Ganti yang baru. Nah benangnya ini tuh nanti biasanya akan dipendekkan lagi, dipendekkan lagi sampai
dia nggak mengganggu hubungan. Jadi jangan khawatir, karena saya sendiri juga menggunakan IUD, jadi sudah merasakan sendiri nggak masalah. Ya, malah ayamnya kenapa 8 tahun nggak mikir apa-apa dan juga menstruasi setiap bulan. Kalau tadi implan itu kan menggunakan hormon, jadi kan bisa mengganggu menstruasi, bahkan ada yang kayak suntik itulah ada yang nggak mens kan, karena kan tadi dia kan cara kerjanya menghalangi pembentukan ovulasi atau pengeluaran sel telur. Jadi kan nggak mens. Kalau IUD ini nggak menggunakan hormon apapun, jadi kita setiap bulan menstruasi, bahkan kedalannya itu kadang lebih banyak gitu loh. Jadi kan kadang kan ada wanita yang aku pengen KB yang tetap mens aja ya Mbak. Nah kita alihkan ke IUD dan badannya stabil gitu loh. Tadi kan hormonal ada yang mungkin bisa lebih ke gemuk ya Mbak ya, tapi ada juga yang enggak. Tapi kalau pengen yang aman nyaman, biasanya wanita muda itu larinya ke IUD dan aman juga untuk ibu menyusui. Jadi jangan khawatir. Yang nggak boleh menggunakan IUD yang seperti apa? Yang ada misalnya riwayat pendarahan di vagina, karena ini dipasangnya di rahim ya Mbak ya. Jadi kan nggak boleh ada riwayat di situ, dan juga yang pasti ibu hamil nggak boleh pasang IUD. Gitu. Jadi kalau yang tadi penyakit-penyakit tersebut, misalkan dia pengen pasang implan, yang wanita kayak hipertensi, terus migren, terus ada gangguan jantung gitu, lebih baik dialihkannya ke IUD. Gitu. Baik, jadi masing-masing untuk alat kontrasepsi MKJP ini punya plus minusnya. Sesuai kebutuhan. Jadi, karena biasanya nanti untuk calon ini harus konsultasi tetap ada konselingnya dulu. Pasnya di apa gitu ya. Nah dari semua MKJP ini yang paling banyak yang diminati masyarakat yang mana ini Bu Ayu, Bu Nini? Implan kebanyakan, karena kan mungkin kalau IUD malu ya, risih mungkin karena buka-buka kayak gitu. Padahal sebenarnya IUD itu bagus karena itu non hormon. Kalau implan itu kan hormon ya. Jadi merubah pola menstruasi gitu ya. Kalau IUD itu begitu dilepas itu langsung bisa subur. Baik, nah itu kawan-kawan ya penjelasan teknis mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang pagi ini kita masih akan lanjutkan lagi untuk materi-materi yang lainnya. Dan beberapa pertanyaan juga terima kasih sudah kami terima. Mungkin nanti kita sampaikan lagi nih ke Bu Agustin, Bu Ayu atau Bu Nini ya. Kita jeda lagi sesaat setelah komersial berikut ini. Nyambut gawe saiki angel ra karuan. Mes, pernah ekonomi sepi kaya iki apa bisnis opo kiye sing bisa untung gede? Opo adol rokok bodong bae po, Mes? Apa, Mes? Adol rokok bodong? Hati-hati, Mes. Kuwi ana sanksi hukume. Mosok, Mes? Opo kaya kuwi ha? Kuwi hukumane bisa maksimal di penjara nganti 5 tahun, Mes. Sebab adol rokok bodong tanpa cukai kuwi bisa ngrugikke negara. Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, atas pelanggaran ketentuan berupa pengedaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenai sanksi pidana penjara selama 1 hingga 5 tahun dan atau pidana denda 2 kali nilai cukai hingga 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pajak cukai rokok dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Karena cukai rokok dari kamu untuk membangun negeri. Mari kita gempur rokok ilegal. Bagi Anda nasabah PT BPR BKK Kota Pekalongan bisa mendapat kesempatan untuk memenangkan hadiah melalui gebyar undian tabungan dan deposito sebagai wujud apresiasi atas kepercayaan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dengan hadiah utama sepeda motor Honda Vario 160, motor listrik Unify 33 S Pro, sepeda listrik Solo XG10. Selain itu, masih ada beberapa hadiah lainnya seperti TV, lemari S1 pintu, mesin cuci, sepeda gunung, kipas angin, air fryer, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Acara pengundian tabungan dan deposito akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November 2024 di Hotel Davam Pekalongan dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Batik TV Official. PT BPR BKK Kota Pekalongan merupakan bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan, bank terpercaya yang diawasi oleh OJK dan aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.
BPR BKK juga menyediakan produk tabungan yang beragam, mulai dari Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, si kurban, tabungan umroh, dan deposito yang kompetitif. Selain itu, BPR BKK juga menyediakan layanan produk kredit yang murah dan mudah prosesnya. Dengan moto kesuksesan nasabah adalah prioritas kami. Informasi lebih lanjut, hubungin PT BPR BKK Kota Pekalongan dengan alamat kantor pusat di Ruko Puri Hinggil Townhouse, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto dengan telepon 0285 428008. Untuk kantor kas, Ruko Gama Plaza nomor 6, Gajah Mada depan Hotel Horizon Pekalongan dengan telepon 0285 431706 serta di Pasar Grogolan Baru Blok Perbankan nomor 2 Kuripan Lor, Pekalongan dengan telepon 0285 4498 011. Tunggu apa lagi? Ayo segera buka rekening dan tingkatkan saldo Anda. Hai Sobat Pekerja Indonesia, apakah kamu sudah tahu tentang program bukan penerima upah atau BPU dari BPJS Ketenagakerjaan? Program ini dirancang khusus buat kamu yang bekerja mandiri, seperti pedagang, ojek online, nelayan, petani, hingga pekerja kreatif. Program BPU melindungi kamu dari risiko kerja dengan manfaat luar biasa. Dengan iuran yang terjangkau, mulai Rp16.800, kamu bisa mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bayangkan, ketenangan hati dan perlindungan maksimal untuk masa depanmu. Tidak hanya itu loh, cara daftarnya juga gampang banget. Kamu bisa daftar melalui aplikasi JMO di smartphone atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekalongan. Jadi, tunggu apa lagi? Lindungi dirimu dan orang-orang tercinta sekarang juga dengan program BPU BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran yang terjangkau, masa depanmu lebih terjamin. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Yuk, daftar sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi www.bpjsketenagakerjaan.go.id. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saya Ella dan juga narasumber kita dari Dinsos P2 KB Kota Pekalongan. Ada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ibu Nur Agustina, serta Penyuluh KB Ahli Muda dari Pekalongan Selatan Ibu Ayu Karismawati, serta Penyuluh KB Ahli Muda dari Pekalongan Utara Ibu Hairun Nikmah. Terima kasih beberapa pendengar kita yang masih setia dan memberikan pertanyaan untuk narasumber kita. Mungkin bisa langsung kita sampaikan ya, Bu Ayu, Bu Nini, Bu Agustin. Ini ada bapak-bapak yang gabung dari Doro ini. Wah, Kabupaten jauh sekali ya dari Doro. Untuk pagi hari ini ingin tanya, selamat pagi, mau tanya, apakah juga ada berapa persen untuk steril laki-laki itu kemungkinan kegagalannya? Iya, monggo Bu Ayu. Pak, siapa tadi? Sunarto. Pak Sunarto yang di Doro ya Pak ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk efektivitas MOP itu hampir 100%. Kegagalannya ya 99, berapa itu sukses tanpa kegagalan. Namun ya bisa juga nggih karena kuasa Allah nggih. Kegagalan bisa saja terjadi. Namun yang perlu diperhatikan ini ketika sudah di MOP atau di operasi steril pria itu selama 3 bulan sesudahnya itu harus tetap dilindungi dengan kontrasepsi. Boleh kondom, bapaknya sementara 3 bulan itu pakai kondom dulu, atau ibunya pakai suntik yang 3 bulan juga boleh. Itu kenapa kok harus dilindungi dulu selama 3 bulan? Karena setelah walaupun sudah di MOP itu kemungkinan masih ada sisa-sisa sperma ya di penisnya itu. Jadi biar aman 3 bulan pakai kondom dulu, atau ibunya pakai suntik 3 bulan. Sesudah itu sudah lepas, tidak usah pakai kondom, tidak usah KB apapun, itu sudah aman.
Kalau Pekalongan sendiri bagaimana dari yang sudah melakukan MOP ini? Ya pernah kejadian ya Mbak ya, itu sudah MOP suaminya, kemudian kok istrinya hamil. Nah setelah itu ternyata setelah dilakukan uji lab, suaminya dites uji sperma, itu ternyata sudah tidak ada sisa sperma. Ternyata apa? Berarti ternyata hamilnya tidak dengan suami yang MOP itu, dengan laki-laki lain, Mbak. Karena kegagalan. Bukan karena kegagalan MOP, tetapi memang hamilnya dengan orang lain, bukan yang di MOP itu. Nanti harus cek DNA itu, pastikan sama siapa gitu. Oke, baik. Masih dari Pak Sunarto ini ya. Iya. Apabila sudah di KB MOP menginginkan punya anak lagi, apakah masih bisa nantinya? Iya Pak Sunarto, begini, syarat MOP itu tidak semuanya bisa ya, ada syaratnya. Yang pertama adalah niatnya dulu bagaimana. Kalau memang sama istri itu sudah istri setuju, bapak juga sudah mantap mau MOP sepakat, itu berarti kan sudah tidak ingin punya anak lagi. Nah itu harus sepakat tidak ingin punya anak lagi dan berniat memang benar-benar mengakhiri punya anak. Jadi bisa disteril yang pertama ya. Jadi harus mantap. Walaupun kalau sudah MOP itu bisa dilakukan rekanalisa lagi, tapi untuk di Kota Pekalongan ini belum ada. Adanya di kota-kota besar dan rekanalisa pun biayanya mahal. Ya. Maksudnya dilepas lagi. Disambung lagi bisa Mbak. Ya makanya itu MUI menghalalkan karena MOP itu metode yang masih bisa disambung lagi atau direkanalisa lagi. Cuma kan di Kota Pekalongan kita tidak mengcover itu, nggih. Kemudian juga yang kedua adalah suami itu tidak berniat menikah lagi. Ya, kalau ada suami yang masih ingin menikah lagi, itu kita tidak melayani. Kenapa? Karena kalau istri yang barunya nanti itu ingin punya anak, itu kan dia punya hak reproduksi. Seperti itu. Jadi harus benar-benar mantap kalau ingin ikut MOP. Istri juga harus setuju. Kemudian ada usianya juga, syarat usia. Berapa itu Mbak? Kalau bapaknya sih bebas ya, yang penting istri masih menstruasi ya. Istri kalau bisa usianya ya di atas 30 lah, 35 lah. Kalau bapak-bapak biasanya 40 tahun itu ideal. Kemudian anaknya minimal sudah punya anak 2 atau 3 itu boleh MOP. Dan usia anaknya tidak ada yang balita. Jadi anaknya tidak ada yang balita, itu baru bisa steril. Iya, jadi harus ini ya, mungkin menjawab banyak pertanyaan, mengisi surat pernyataan. Iya, ada info consent, ada itu. Jadi belum tentu lolos. Kemudian juga harus melewati cek laborat. Meliputi apa gula, cek gula. Kalau gulanya normal, kemudian juga terkontrol, itu boleh. Kemudian cek HB juga, HB-nya harus normal ya, 11 sampai 12 itu. Kalau HB-nya masih rendah, itu harus minum tablet tambah darah dulu, baru nanti setelah dicek kembali normal baru boleh. Kemudian tidak ada riwayat ketedun. Iya, nanti dicek dulu oleh dokternya apakah kondisinya bagus, tidak ada riwayat ketedun. Baik, itu banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Siapa tadi Pak Narto? Pak Narto barangkali semangat ya Pak ya. Semangat. Melewati sesi wawancaranya dulu. Berasis. Dan itu wawancaranya harus bersama dengan istri. Iya, biar Pak Asisnya itu mantap bahwa pasangan usia subur tersebut istri setuju. Baik, dari Pak Sunarto lagi nih didorong. Kalau yang suntik KB supaya haidnya teratur ada tidak? Suntik KB biar haidnya teratur. Kalau suntik itu kan hormonal ya Pak ya. Suntik itu hormonal. Jadi kondisi tubuh masing-masing orang itu berbeda. Ada yang orang pakai suntik itu masih tetap men rutin, ada yang orang pakai suntik itu mennya tidak men, itu ada. Jadi suntik, pil, kemudian susu atau implan itu kan hormon, jadi tidak bisa dipastikan nanti tetap men rutin atau tidak, itu bergantung pada tubuh masing-masing karena kondisi hormonalnya tubuh orang itu berbeda-beda.
Kalau pengennya menstruasi normal harus pakainya IUD saja Bapak. Mungkin kontrasepsi mantap. Ya, steril perempuan itu tidak mengganggu menstruasi. Iya, ini Pak Sunato mewakili istrinya mungkin. Itu ya. Steril perempuan juga ada Mbak. Itu metode operasi wanita atau MOW. Nah di Kota Pekalongan sendiri sudah bekerja sama dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu Rumah Sakit Junet, kemudian Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Bendan, dan juga Rumah Sakit Anugerah. Itu gratis, bebas, tidak dipungut biaya, malah nanti dapat transport. Kalau yang steril pria tadi kan dapat transport kan 1 juta. Kemudian kalau yang steril wanita ini dapatnya 450. Dapat beras juga. Oh iya. Kalau yang steril pria itu tadi kan biusnya lokal, kemudian prosesnya juga lebih cepat, sembuhnya juga lebih cepat. Asalkan ya Mbak ya, ketika mau MOP itu kalau bisa dikurangi merokoknya dan juga dikurangi minum kopinya. Karena ada suatu kejadian itu mau MOP minum kopi Mbak. Jadi ketika di bius itu biusnya nggak mempan-mempan, jadi biusnya memerlukan lebih banyak prosesnya. Kalau mau implan juga seperti itu. Kalau mau implan itu juga kalau bisa jangan minum kopi dulu karena nanti di bius itu nggak mempan-mempan. Gitu ya, ternyata teknisnya ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk Pak Sunato Didoro, terima kasih sekali sudah bergabung. Mbak Dika di Kajen, Mbak Ella mau tanya, KB yang paling baik itu di usia berapa? Dan untuk ibu pramenopause, apakah masih diperlukan untuk KB? Terima kasih. Monggo, baik Bu Nini. Kalau ditanya KB yang paling baik usia berapa, berarti setelah panjenengan bisa pasca persalinan, itu berarti kan 40 sampai batas 42 hari itu termasuknya KB postpartum nggih, pasca persalinan bisa langsung menggunakan KB dipertimbangkan. Kalau pengen yang air susunya lancar bisa menggunakan suntik 3 bulan, implan maupun IUD. Kalau anaknya masih 1 nggih, berarti nanti kan diberi jarak 3 tahun atau 5 tahun nanti punya anak lagi. Tapi kalau sudah anaknya sudah 4 atau 5 habis melahirkan yang terakhir bisa langsung steril. Jadi kalau ditanya KB yang paling baik usia berapa, tentunya setelah pasca persalinan atau pasca keguguran. Setelah menikah nih Mbak nggih, yang pasti. Kalau udah punya pasangan sah nggih, yang pasti nggih. Kemudian untuk ibu pramenopause, apakah masih diperlukan KB? Kalau menurut saya tetap diperlukan Mbak, karena kan kalau premenopause itu kan usia yang teorinya itu kan 49 tahun itu usia menopausnya Mbak ya. Berarti kan kalau sebelum-sebelumnya. Nah kalau menuju ke arah menopause itu biasanya kan KB itu 3 bulan lagi nanti dia nggak menstruasi, nanti menstruasi 3 bulan lagi. Nah kita kan nggak tahu pas jatuhnya menstruasi kapan. Lebih baik tetap menggunakan KB, tapi mungkin bisa dialihkannya di MKPP mungkin yang jangka pendek, bisa ke pil ataupun mungkin suntik atau kondom kalau sudah menuju ke menopause gitu. Bahkan kemarin ada yang dari Bandengan sendiri usia mau 48 masih tetap menstruasi lancar Mbak, padahal kan dia teorinya 49. Nah, tapi kenyataan di lapangan kan nggak kayak gitu kan Mbak ya. Masih menstruasi lancar terus dia pengen tetap implan, ya saya sarankan tetap bongkar pasang implan. Iya, jadi kalau memang dia sudah nyaman dengan implan, meskipun dia mau pramenopause, tetap saya sarankan bongkar pasang saja Bu, gitu. Karena kita nggak tahu nanti dia pas mendeknya kapan yang pastinya gitu. Iya. Usia 50 ada yang hamil loh Mbak. Oh ya? Iya, pernah kejadian. Dikira kan sudah menopause, padahal dia masih men. Nah, itu hamil usia 50 tahun. Hamil, anaknya juga hamil, ibunya juga hamil bareng. Punya foto punya anak. Juga punya anak. Ya, jadi segala sesuatunya tidak pasti. Tidak pasti. Baik. Mbak Dika, terima kasih ya sudah bergabung di pagi hari ini. Nah, ngomong-ngomong mengenai tadi, kita kan sudah tahu nih akhirnya semua alat kontrasepsi untuk MKJP. Nah, ini resiko atau efek sampingnya juga tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Nah, kira-kira apa ini untuk kelebihan-kelebihan lain yang didapat oleh masyarakat yang sudah ber-KB sejak lama ini? Mungkin bisa diinformasikan ini. Monggo Bu Ayi atau Bu Nini. Ya, kalau kelebihan manfaatnya yang didapat, ya yang pastinya lebih dapat kasih sayang ya anak-anaknya ya, lebih dapat perhatian juga ya, baik segi kasih sayang maupun pendidikannya itu lebih bisa. Kemudian juga KB sekarang kan bisa untuk pencegahan stunting ya Mbak ya. Iya, untuk jaga jaraknya barangkali masih punya bayi, kalau hamil lagi kan nanti asinya eksklusifnya itu kan harusnya asi eksklusif itu 6 bulan, tapi sebelum 6 bulan dia hamil kan nanti malah sumbulan dan tidak menyusui lagi lah, itu kasihan bayinya. Mbak
Ini menambahkan. Yang pasti untuk kesejahteraan keluarga nggih Mbak nggih. Tadi kan fungsinya IUD sama implan untuk menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan, betul tadi katanya Mbak Ayu. Jadi selama menjarangkan kehamilan itu yang pasti anaknya tersebut mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Nah, kalau mendapatkan perhatian yang lebih juga termasuk dari gizinya juga terpantau. Tadi yang punya balita atau bayi masih memberikan ASI sampai 2 tahun. Jadinya kita juga bisa mengurangi stunting di Kota Pekalongan. Oke. Baik, wah ternyata ini sudah jam 10 pagi, tidak terasa ya ngobrol tentang KB. Nah, di pagi hari ini mungkin kita cukup dulu ya. Lain waktu mungkin kita bisa sambung lagi nih. Namun sebelum itu monggo Bu Agustin menambahkan, Bu Ayu menambahkan, Bu Buni menambahkan, silakan Bu Agustin. Ya, mungkin yang perlu didorong di masyarakat adalah bahwa studi itu menunjukkan kalau pasangan suami istri itu cukup terbuka di dalam komunikasi, maka keputusan pengambilan keputusan terkait kontrasepsi itu bisa ditingkatkan. Nah, ini kontrasepsi atau ber-KB itu sebenarnya masuk dalam program Sustainable Development SDGs kan. Itu poin 3 dan 5 itu kaitannya juga kesetaraan gender, penyediaan kesehatan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak. Ini perlu yang mungkin didorong agar apa? Ya, keberhasilan program KB itu tidak menyasar pada perempuan saja, tapi juga pada pria, sehingga komunikasi itu diperlukan bukan hanya sekedar untuk KB-nya, tetapi untuk mewujudkan keluarga berkualitas, ya, anak yang diinginkan, ya, kemudian juga mencegah stunting, pendidikan yang lebih baik, gitu ya, menurunkan angka kematian ibu bayi. Jadi problem-problemnya itu bisa sebetulnya diminimalkan dengan komunikasi yang efektif antara suami dan istri, gitu. Baik, terima kasih Bu Agustin. Bu Ayu, apa nih tambahannya? Iya, mumpung tadi ya menegaskan lagi bahwa besok ada pelayanan serempak tanggal 15 Agustus. Ayo buruan, mumpung masih ada kuota ya, buruan daftar. Boleh ke kader, boleh langsung ke penyuluh KB, boleh ke bidan ya. Tanggal 15 kalau Puskesmas Selatan, untuk wilayah selatan itu di Puskesmas Buaran, kalau sorenya boleh di PMB Taskiro dan PMB Hoiriah ya. Kemudian di kecamatan lain juga nanti ada ya Mbak Nini ya. Buruan mendaftar, dan bagi yang ingin steril pria maupun steril wanita itu tidak harus yang steril pria tidak harus tanggal 15. Setiap harinya kita layani, barangkali ada nanti bisa dijadwalkan ke Dokter Aziz. Baik. Bu Nini monggo silahkan bisa menambahkan. Tadi untuk yang Kecamatan Pekalongan Utara besok sudah mulai pelayanan ibu-ibu, jadi bisa mengikuti IUD implan di Bu Saidah. Untuk yang hari Kamisnya di Puskesmas Krapia. Untuk Kecamatan Pekalongan Timur tanggal 15 semua di Puskesmas Noyontaan maupun di PMB Muryani untuk sorenya. Untuk di Kecamatan Pekalongan Barat paginya hari Kamis di Puskesmas Tirto, dan sorenya bisa di Bu Happy maupun di Bu Umi Bakti Ibu Medono. Dan jangan lupa kalau mau mengikuti IUD implan bawa fotokopi KTP nggih, dan harus warga Kota Pekalongan, nggih. Baik, terima kasih pokoknya untuk Bu Agustin, untuk Bu Ayu dan Bu Nini sudah hadir di pagi hari ini. Lain waktu insya Allah kita akan sambung lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Selamat pagi, terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan itu tadi untuk talkshow kita bersama Dinsos P2 KB Kota Pekalongan pagi hari ini membahas tentang pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke-79. Terima kasih juga untuk semua pendengar kita yang sudah bergabung dan tadi bertanya langsung ke narasumber pagi hari ini. Saya Ella masih menemani Anda di Halo Kota Batik sampai nanti tepatnya di jam 12 siang. Pak, mumpung libur, ngesok plesir yuk. Lah ya wis Ibu, tapi rencanane Pak ring endi pernae? Ring Pantai Pasir Kencana bae yuk Pak, ben ora adoh. Alah, lah